Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Riyadhus Shalihin. Riyadh itu jamak dari raudhah, artinya taman, as-shalihin orang-orang yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Al-Ma'murat. Kitab yang menerangkan al-ma'murat, hal-hal yang diperintahkan. Babul ikhlasi wa ihdarin niyati. Bab menerangkan ikhlas dan ihdarun niat, menghadirkan niat. Fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al barizati wal khafiyati. Fi jami'il a'mali, dalam semua amal, wal aqwal, perkataan, wal ahwal, keadaan hati, al barizati, yang tampak, wal khafiyati, dan yang tersembunyi. Qala Allahu ta'ala, qala telah berfirman Allah ta'ala maha tinggi Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma, dan tidaklah umiru, mereka diperintahkan, illa, kecuali, liya'budullaha, untuk menyembah Allah, untuk beribadah pada Allah, mukhlishina, dengan ikhlas, lahu, baginya, ad-dina, agama, hunafa, dengan hanif, wa yuqimus sholata, dan mendirikan sholat, wa yu'tuz zakata, dan membayar zakat, wa dzalika, dan itu adalah dinul qayyimah, agama yang lurus. Jadi manusia itu diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu artinya memurnikan. Memurnikan apa? Memurnikan tujuan ibadahnya hanya karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena ingin pamer, bukan karena ingin disanjung, bukan karena ingin dipuji. Yang kedua, mendirikan sholat. Ketiga, membayar zakat. Wa qala ta'ala, wa qala, dan berfirman Allah ta'ala, la yanalallahu, la yanalallaha, lan, tidak akan, yanalallaha, sampai pada Allah, apa? Luhumuha, dagingnya. Daging apa? Daging kurban. Jadi yang sampai pada Allah bukan daging kurban. Wala dima'uha, tidak pula darahnya kurban. Dagingnya sampai ke perut orang yang menerima, darahnya masuk ke dalam tanah. Lalu yang sampai pada Allah apa? Walakin, akan tetapi, yanaluhu, yang sampai pada Allah, at-taqwa minkum, ketakwaannya. Jadi tidak perlu pamer kambingnya gede, pamer sapinya gede, pamer kerbaunya gede, tidak perlu. Kenapa? Karena yang sampai pada Allah itu ketakwaan, bukan yang lain. Karena tidak semua korban diterima oleh Allah. Dulu putra Nabi Adam, Qabil dan Habil, korban. Kenapa kok korban? Karena untuk melihat siapa yang lebih takwa. Nabi Adam itu punya putra itu menurut riwayat 41. Di antaranya namanya Qabil.
Qabil itu lahir bareng namanya Iklimah. Qabil parasnya ganteng, Iklimah cantik. Qabil punya adik namanya Labuda. Punya Habil yang lahir bareng dengan Labuda. Habil tidak ganteng, Labuda tidak cantik. Allah memerintahkan kawin silang. Qabil yang ganteng dapat Labuda yang tidak cantik. Habil yang tidak ganteng dapat Iklimah yang cantik. Maka kemudian Qabil protes. Protes oleh Allah diperintahkan kurban, mempersembahkan sesuatu yang dimiliki. Taruh di atas gunung, siapa yang korbannya diterima itu yang berhak nikah dengan Iklimah. Qabil itu petani. Kurban gandum yang rapuh, yang kopong, yang kosong, yang tidak ada apa-apanya. Habil peternak. Kurban kambing yang gemuk. Qabil kurban karena agar dapat menikah Iklimah, bisa menikah Iklimah. Habil kurban karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang diterima kurbannya Habil. Kurban Qabil ditolak. Bukti diterimanya kurbannya dimakan api. Maka dengkilah Qabil, marahlah Qabil, lalu bertekad untuk membunuh Habil. Setan memberi inspirasi. Dua setan berkelahi, yang satu ambil batu besar, pukulkan kepalanya musuhnya, maka matilah. Maka kemudian Qabil ambil batu besar, pukulkan ke kepala Habil, maka Habil meninggal dunia. Bingung Qabil, bagaimana ini? Maka karena takut pada ayahnya, Qabil bawa bangkai atau jasadnya Habil, pergi ke sana kemari, tak cari di mana harusnya menyembunyikan jasad adiknya itu. Bingung, takut ketawa Nabi Adam. Maka kemudian ada dua burung gagak saling bertarung. Nah, yang kalah mati, yang menang kemudian dengan paruh dan cakarnya bikin lubang dan menguburkan gagak yang mati. Maka sejak itulah pembunuhan pertama kali ada inspirasi. Caranya tubuhnya disimpan dalam tanah alias dikubur. Berlaku sampai hari ini dan bahkan sampai hari kiamat. Orang mati dikubur. Ini. Karena dengki. Apa dengki? Dengki itu tidak suka melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Itu bahaya. Karena sifat dengki membuat orang tega untuk membunuh saudaranya sendiri. Orang dengki itu dosa. Karena apa? Hakikatnya orang dengki itu menganggap Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Kok aku ming sithik kok kono akeh. Kok aku elek kok kono apik. Nah itu. Padahal Allah itu ahkamul hakimin, hakim yang seadil-adilnya. Wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Qul katakanlah in tukhfu, jika kau rahasiakan, ma fi sudurikum, apa yang ada dalam hati kalian. Sudur itu dada, maksudnya dada itu hati. Au tubduhu, atau kau tampakkan, ya'lamullah, pasti Allah mengetahui. Allah itu mengetahui apa yang tampak dan apa yang tidak tampak. Maka niat harus diperbaiki. Karena orang dapat pahala itu berdasarkan niatnya. Dah, untuk pembukaan ini dulu. Besok
kita ke hadis-hadisnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.